Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Eliza Rusliawati dengan NIM 192101998, kelas B2 non reguler angkatan 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Tujuan saya membuat video ini yaitu salah satunya untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah teori belajar bahasa dengan tema membuat video pembelajaran tentang materi yang sudah pernah dipelajari di beberapa pertemuan ke belakang. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang hakikat bahasa. Nah, kebetulan pada video ini saya disarankan untuk menjelaskan materinya itu sesuai dengan seperti apa seorang guru ketika sedang berada di kelas pada saat memberikan materi atau menjelaskan materi mata pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru kepada siswa. Mari simak video berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hakikat bahasa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu hakikat bahasa, mungkin di sini sudah ada yang tahu pengertian dari bahasa itu sendiri. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota sekelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasi diri. Nah, pertanyaannya, apa sih Bu arbitrer itu? Nah, sebetulnya arbitrer itu bisa diartikan bahwa dia tidak ada hubungan khusus antara lambang bunyi dengan konsep pengertian dari lambang tersebut. Maksudnya, tidak semua lambang bisa dikatakan bahasa dan tidak semua sistem bunyi bisa dikatakan bahasa. Nah, mengapa demikian? Karena dari setiap suara atau kata bisa dikatakan bahasa manabila ia mempunyai makna atau arti tertentu. Contohnya seperti sekarang lambang ya, lambang huruf P misal yang sering kita temui di jalan. Huruf P itu memiliki arti atau tidak? Memiliki arti ya. Apa artinya? Dilarang parkir. Seperti sekarang simbol di lampu merah di perempatan biasanya kita sering menemukan rambu-rambu lalu lintas ya. Itu apakah bisa dikatakan bahasa atau tidak? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena memiliki makna atau arti tertentu. Artinya yaitu ketika lampu merah maka tandanya harus berhenti, ketika lampu hijau itu tandanya harus jalan, bisa berjalan ya. Nah, kalau orange itu artinya hati-hati. Nah, contoh lain kalimat nih, di kalimat atau kata a, i, u, e, o, apakah itu bisa dikatakan bahasa? Tidak ya. Kenapa? Karena tidak memiliki arti. Jika hanya huruf A, huruf B, huruf C, huruf D itu tidak bisa dikatakan bahasa karena tidak memiliki arti atau tidak bermakna. Gak bisa kita ngobrol sama orang lain cuman A, B aja ya, karena gak jelas, gak punya arti dan gak bermakna. Beda lagi ketika kita berbicara ayo makan, ayo tidur. Nah, itu memiliki arti ya, sudah jelas dari pengucapan kalimatnya juga. Artinya pun kita sudah tidak harus diterjemahkan lagi ya, karena sudah mengerti, sudah paham maksud dari omongan tersebut, maksud dari kalimat tersebut. Ayo makan itu artinya kita harus makan, kita diajak makan. Ayo tidur itu artinya kita diajak tidur atau harus tidur. Nah, seperti itu kurang lebih. Sampai sini paham ya pengertian bahasa itu seperti apa, lalu arbitrer itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa
mendefinisikan bahasa tanpa kita tahu pengertiannya itu sendiri, karena tidak semua apa yang kita ucapkan, tidak semua apa yang kita dengarkan itu bisa dikatakan bahasa. Mengapa demikian? Karena ada syarat-syarat tertentu yang bisa kita kategorikan bahwa itu namanya bahasa, bahwa itu bisa dikatakan bahasa. Seperti itu kurang lebih ya. Lalu di sini dijelaskan bahwa bahasa bisa digunakan oleh orang itu untuk bekerja sama. Bekerja sama apakah menggunakan bahasa? Tentu menggunakan bahasa ya. Kenapa? Karena orang ketika ngobrol sama orang lagi atau dinamakan dialog itu menggunakan bahasa, yang menggunakan suara-suara yang dikeluarkan oleh mulut kita. Kalimat-kalimat tentu pasti bermakna atau berarti. Makanya kenapa disebut berguna atau berfungsi untuk bekerja sama. Nah, lalu yang kedua, digunakan untuk berkomunikasi. Mengapa bisa digunakan untuk berkomunikasi? Karena hubungannya masih erat, masih sama halnya dengan bekerja sama. Bekerja sama pun ada komunikasi khusus, dialog khusus antara orang ke satu dan orang kedua. Nah, sama berkomunikasi juga. Berkomunikasi apakah menggunakan suara saja? Tidak ya. Tidak hanya menggunakan suara, tapi bisa menggunakan simbol, lambang. Kalau dalam pramuka ada yang namanya lambang-lambang khusus ketika berkomunikasi dengan sesama tim, seperti itu. Lalu mengidentifikasi diri. Seringkali kita memperkenalkan diri kita sendiri di hadapan orang banyak itu menggunakan bahasa ya. Tentu menggunakan bahasa dan mengeluarkan suara-suara, kalimat-kalimat dari mulut kita, dan itu sudah pasti mengandung arti atau makna. Kenapa? Karena kita mengidentifikasikan diri kita sendiri, memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, salah satunya itu harus menggunakan bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa ada beberapa ciri atau sifat yang wajib kita ketahui dari bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Jadi bahasa adalah sebuah sistem, berarti bahasa memiliki susunan yang berpola, teratur, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Jadi artinya bahasa itu bisa dikatakan bahasa ketika kalimatnya itu tersusun, tersistematis, dan yang penting memiliki makna dan berfungsi gitu. Contohnya seperti ibu pergi ke pasar bersama adik. Apakah itu bisa dikatakan bahasa? Jelas ya. Kenapa? Karena punya makna, punya arti. Artinya apa? Si ibu sedang pergi ke pasar bersama adik. Itu sudah bisa kita pahami tanpa harus dijelaskan ya artinya, karena itu adalah bahasa sehari-hari. Lalu sistematis atau teratur kalimatnya. Kenapa kita bisa paham maknanya? Kenapa kita bisa tahu arti dari kalimat itu? Karena kalimatnya tersusun, kalimatnya berpola, dan kalimatnya sistematis. Dari mulai ibu pergi ke pasar bersama adik, itu bisa kita paham ya. Beda lagi dengan misal si kata-katanya itu enggak sistematis, seperti pagar, bunga, hijau, merah, kuning, atau awan. Ngaco lah intinya. Si kalimat-kalimatnya itu tidak tersusun, tidak berpola, dan tidak memiliki makna, maka itu tidak bisa dikatakan dengan bahasa. Nah, yang kedua yaitu bahasa berwujud lambang. Bahasa berwujud lambang dikaji dalam bidang ilmu semiotika dengan menunjukkan beberapa wujud seperti tanda, lambang, sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, dan icon. Nah, jadi ketika kita
belajar tentang apa itu bahasa yang sebenarnya, maka kita akan tahu bahwa bahasa itu bukan hanya suara yang diucapkan dari mulut kita saja, tapi nah ini beberapa contoh wujud dari lambang bahasa tersebut, yaitu diantaranya satu, tanda. Tanda bisa dikatakan bahasa, contohnya seperti apa sih? Misal saya sakit kepala, itu tandanya saya akan sakit, itu tandanya saya sedang sakit. Ciri yang kedua yaitu lambang. Lambang apa sih yang bisa menggambarkan bahwa itu bisa dikatakan bahasa? Contohnya yaitu lambang Garuda Pancasila. Mengapa bisa dikatakan lambang Garuda Pancasila ada bahasa? Karena lambang tersebut memiliki arti. Arti dari lambang Garuda Pancasila yaitu lambang negara Indonesia. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah sinyal. Sinyal di sini yaitu lebih kepada respon. Contohnya ketika kita menyukai sesuatu hal, bahwa respon kita pasti menunjukkan respon yang baik, begitupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, gejala. Gejala bisa dikatakan bahasa. Kenapa? Karena kita sudah tahu, misal gejala dari sakit perut itu gejala dari penyakit mah itu biasanya sakit kepala atau mah. Karena di sana gejala di sana itu mengandung arti atau makna tertentu, bahwa artinya gejala dari sakit perut itu, gejala dari penyakit mah itu biasanya sakit perut dan mual, seperti itu. Lalu gerak isyarat. Gerak isyarat apa sih yang bisa melambangkan bahwa itu bahasa? Contohnya dalam pramuka di Semapur itu ada gerak-gerak isyarat yang digunakan sebagai media bahasa. Kayak ini, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, seperti itu dan lain sebagainya. Banyak ya gerak-gerakan isyarat yang digunakan sebagai media bahasa. Kalau yang tunarungu itu punya bahasa isyarat tertentu yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Lalu yang selanjutnya itu kode. Kode yang bisa digunakan bahasa itu biasanya kode-kode yang banyak digunakan di TIK, teknologi informasi dan komunikasi, atau bahkan di laptop juga kita kan sering menggunakan kode-kode khusus untuk lebih mempermudah atau menggampangkan pekerjaan kita. Contoh kode yang sering kita gunakan misal Ctrl C, punya arti tidak? Jelas punya arti ya. Kenapa? Karena tidak semena-mena itu berfungsi apabila tidak mempunyai makna atau arti. Arti dari Ctrl C itu sendiri adalah untuk mengcopy paste, lalu untuk menyimpan file. Ctrl S bisa dikatakan bahasa karena memiliki makna dan arti yang tertentu. Lalu ciri yang ketiga yaitu bahasa itu bersifat bunyi atau berupa bunyi. Nah, bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Jadi harus jelas kalimat apa yang diucapkan itu benar-benar harus memiliki makna atau ciri, memiliki makna atau tujuan tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Istilah dari arbitrer itu sendiri adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep pengertian dari lambang tersebut. Artinya tidak semua lambang bisa dikatakan bahasa, tidak semua suara dikatakan bahasa, tidak semua simbol dikatakan bahasa. Jadi harus benar-benar memiliki makna dan juga arti yang jelas. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu bahasa itu bersifat bermakna atau harus memiliki makna. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan pula bahwa kalimat, suara ataupun lambang, simbol bisa dikatakan bahasa apabila itu semua memiliki makna, memiliki arti, memiliki tujuan, memiliki fungsi-fungsi tertentu.
sehingga dapat dibedakan mana lambang, mana suara, mana simbol yang dikatakan bahasa, mana yang bukan bahasa. Nah, baik anak-anak, tadi dari awal sudah dijelaskan mulai dari apa itu pengertian bahasa, lalu arbitrer itu sifatnya seperti apa, contohnya seperti apa, lalu ada beberapa ciri-ciri dan juga sifat-sifat dari bahasa itu sendiri yang harus kita ketahui agar bisa dapat membedakan mana yang bisa dikatakan bahasa, mana yang tidak. Tadi sudah dijelaskan ada 5 jenis ya. Yang ke satu, bahasa itu adalah sistem. Yang kedua, bahasa itu adalah lambang. Yang ketiga, bahasa itu adalah bunyi. Yang keempat, bersifat arbitrer. Dan yang terakhir tadi, bahasa itu harus memiliki kata. Itu semua wajib kita tahu, wajib kita hafal, wajib kita kuasai. Kenapa? Karena agar bisa membedakan, sehingga kita dapat membedakan mana suara yang memiliki bahasa, mana suara yang dikatakan bahasa, mana yang tidak. Begitupun lambang-lambang, jadi tidak asal-asalan, tidak semena-mena, maksudnya seperti itu ya. Itu saja mungkin yang dapat dijelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipahami kembali dan dipelajari kembali apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.